Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini memang masih belum oke, tapi ternyata JP Morgan menaruh harapan pada saham ini. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini mencoba untuk bangkit setelah BI menahan suku bunga untuk saat ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah minggu depan berpotensi itu naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak tinggal informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham-saham di sektor properti yang hari Jumat kemarin mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat CTRA hari Jumat masih naik 1% lebih ke harga 1030. Secara tren bisa kita lihat CTRA memang sudah mulai melemah sebelumnya uptrend. Dalam beberapa minggu terakhir ini sudah turun bawah garis EMA 50-150, tapi untuk satu minggu terakhir ini CTRA belum sempat menyentuh support psikologisnya di harga 1000. Hari Jumat masih bisa naik 1% lebih ke 1030. Tapi di atasnya bisa kita lihat harga 1050 masih berupa resisten dan di atasnya masih ada garis EMA 150 di harga 1060. Jadi walaupun hari Jumat kemarin naik, cara tren ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada akumulasi walaupun jumlah tidak besar, tapi asing malah melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat hari Jumat kemarin CTRA bergerak naik, tapi karena belum terlihat ada akumulasi besar dan saat ini juga berada di tengah-tengah support dan resisten, apabila baru mau entry menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena apabila kita coba entry di sekitar harga 1050 sampai garis EMA 150 apabila ternyata gagal break, CTRA masih ada potensi untuk kembali turun menuju support psikologisnya di harga 1000. Jadi paling aman wait and see. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar harga 1000. Apabila CTRA mengetas harga 1000 masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry dengan target di harga 1050 sampai garis EMA 150. Atau hold saja selama harga 1000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 50 di harga 1085 sampai harga 1100 untuk target take profitnya. Tapi ingat, walaupun berhasil bertanda rebound harga 1000, tapi terpantau masih gagal naik di atas kurang garis EMA, secara tren CTRA masih belum berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. BSTE juga bisa kita lihat, dalam beberapa minggu terakhir juga sudah mulai bergerak downtrend. Hari Jumat kemarin juga bangkit naik 2% lebih ke harga 1050. Tapi pergerakannya hampir sama, ini belum menandakan apa-apa walaupun candlenya lumayan solid dan naik 2% lebih. Dan untuk BSD juga pergerakannya bisa kita lihat hampir mirip dengan CTRA, support psikologis saat ini di harga 1000. Sedangkan resisten masih di 1050 dan untuk garis EMA 150 untuk BSD di harga 1075. Sedangkan garis EMA 50 di harga 1100. Jadi untuk trading plan BSD menurut saya hampir mirip dengan CTRA. Apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu karena masih beresiko apabila kita entry di harga sekarang atau di atasnya dan ternyata masih gagal naik melewati garis EMA 150. Dan untuk BSD jika kita perhatikan malah belum terlihat ada akumulasi. Kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk BSD paling aman saya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 atau tunggu di sekitar harga 1000 untuk entry di sekitar support apabila memang masih bisa bertahan di support psikologis ini. Selanjutnya SMRA bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke harga 600. Cara tren juga sama, SMRA juga sebelumnya beberapa minggu terakhir ini mulai downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150 dan jika kita pantau satu minggu ini mengetas harga 580 yang memang berupa support masih bisa bertahan dari rebound kembali untuk saat ini. Dan untuk resisten kuat terdekat saat ini di harga 630 dan di atasnya ada garis EMA 50-150 di sekitar 635 dan 640. Dan untuk garis EMA CD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk SMRA jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar tapi asing masih terus distribusi saham SMRA. Jadi untuk SMRA apabila teman-teman ingin coba entry, mungkin minggu depan masih bisa coba pantau. Paling bagus mungkin apabila bisa dapat kembali di sekitar 580 sampai 585 untuk entry-nya. Atau apabila minggu depan masih bisa bertahan di atas 600 masih bisa coba entry, tapi tetap untuk target take profit jangka pendek mungkin di harga 630 sampai 645. Apabila minggu depan berhasil naik tapi mencoba break kedua garis EMA ini masih gagal, maka SMRA masih ada potensi untuk melemah kembali. Karena secara trend ingat ini masih bergerak downtrend.
P1 juga bisa kita lihat cara tren saat ini juga masih downtrend. Satu minggu ini malah mencoba untuk bertahan di 440. Jadi beberapa hari terakhir ini jika kita memang sempat turun di bawah 440, tapi secara candle ini memang belum terkonfirmasi break. Sehingga saat ini 440 untuk P1 masih berupa supportnya. Tapi secara tren P1 juga masih bergerak sangat downtrend saat ini. Jadi apabila ternyata minggu depan P1 gagal bertahan di atas support 440, maka P1 berpotensi lanjut turun menuju support di sekitar 420. Dan dari data broker summary jika kita pantau, kenaikan hari Jumat kemarin 0,91%, tapi terlihat malah ada distribusi. Tapi jika kita pantau asing, 2 hari terakhir asing mulai masuk akumulasi sampai P1. Jadi P1 misalnya apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa pantau, tapi entry apabila memang P1 minggu depan berhasil naik di atas 440. Apabila terpantau minggu depan P1 gagal bertahan atau naik di atas 440, menurut saya sebaiknya jangan entry karena masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support kuat berikutnya di sekitar 420. Jadi apabila kita pantau berhasil bertahan dan rebound bisa coba entry, tapi ingat di atasnya lumayan dekat sudah ada resisten di 450. Baru di atasnya itu resisten di EMA 50 saat ini di harga 460 dan garis resisten EMA 150 di harga 468. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see karena secara tren ingat walaupun sektor properti hari Jumat kemarin bergerak naik, secara tren ini belum bergerak tren dan belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara, satu minggu depan malah kembali bergerak turun. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.